Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Lentera Hitam. Tentunya masih bersama Bobby. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Pastinya kalian semua baik-baik saja dan sehat selalu, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Amin. Pada kesempatan kali ini, saya mau menceritakan tentang kisah pendakian Gunung Semeru dengan judul Mendaki Bersama Arwah Gunung Semeru. Cerita ini ditulis oleh Vidi Muhammad. Terima kasih buat Vidi yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Tidak usah lama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Cerita horor dimulai. Berawal dari sebuah rencana mendaki Gunung Semeru. Awal cerita, waktu itu Farel dan 3 temannya, ada Yasir, Fatik, dan Nanda. Mereka berempat ini memiliki hobi yang sama, yaitu hiking. Beberapa gunung yang berada di Jawa Timur sudah pernah mereka jajaki, kecuali satu, yaitu Gunung Semeru. Oleh karena itu, kali ini mereka berempat ingin sekali mendaki Gunung Semeru. Ya, karena kurang komplit aja kalau belum menginjakkan kaki di tanah tertinggi Pulau Jawa. Sehari sebelum hari keberangkatan, mereka berkumpul di rumahnya Farel, atau bisa dibilang base camp untuk mereka berempat, untuk membahas pendakian yang akan dilakukan besok. Rumah Farel memang bebas untuk teman-temannya. Seringkali mereka bertiga menginap di situ. Setelah cukup lama membahas rencana itu, akhirnya mereka memutuskan untuk berangkat pagi-pagi dengan tujuan untuk meminimalisir sesuatu yang mungkin akan menghambat perjalanan mereka nantinya. Dan titik kumpulnya adalah di rumah Farel. Sore itu mereka bubar dan pulang ke rumahnya masing-masing. Keesokan harinya jam 7 pagi, ketika Farel sedang sibuk memaking peralatannya, terlihat Yasir, Faki, dan Nanda berbondong-bondong datang ke rumahnya Farel. Farel yang pagi itu belum sempat mandi, minta tolong pada teman-temannya untuk memakingkan peralatannya. Sementara itu dia mandi dulu. Setelah selesai mandi dan segala macam persiapan, Yasir tanya ke teman-temannya, kita mau sarapan di mana? Di sini apa ntar aja di perjalanan?" Farel memberi saran agar nanti aja di perjalanan, karena di daerah tempat tinggalnya itu, Farel punya langganan warung makan yang enak. Setelah persiapan sudah matang, mereka menggendong ranselnya masing-masing dan tidak lupa meminta izin pada orang tuanya Farel, yang waktu itu sedang sibuk masak makanan di dapur. Melihat mereka yang berangkat pagi-pagi, ibunya Farel bertanya, "Mau daki kemana lagi? Kok tumben pagi-pagi gini? Nggak nunggu sarapan dulu?" Farel menjelaskan pada ibunya kalau mereka akan pergi ke Gunung Semeru. Berhubung jarak ke Gunung Semeru itu cukup jauh, makanya mereka sempetin berangkat pagi-pagi. Ibunya Farel memang sudah terbiasa menerima izin dari Farel untuk pergi mendaki. Mereka mencium tangan ibunya Farel satu persatu dan mohon restu agar diberi keselamatan sampai kembali pulang. Setelah izin diberikan, lekas mereka berangkat. Mereka berangkat jam 8 pagi dengan menggunakan motor. Farel bonceng menggunakan motornya Yasir, dan Fatik berboncengan dengan Nanda. Di perjalanan mereka mampir di warung makan langganan Farel untuk sarapan. Di sini mereka sangat have fun, mengingat mereka kali ini akan mendaki ke Gunung Semeru. Setelah perut sudah terisi, mereka lanjut berkendara lagi. Singkat cerita, setelah menempuh kurang lebih 1,5 jam perjalanan, sampailah mereka di daerah Tumpang. Sesampai di sana, mereka mampir di sebuah pasar untuk membeli logistik yang akan diperlukan untuk pendakiannya. Di pasar mereka bertemu dengan 2 orang yang baru datang. Sepertinya mereka juga akan mendaki ke Semeru, karena terlihat dari penampilannya
dan tas carrier-nya yang mereka bawa. Sementara yang lain sedang membeli logistik, Farel menghampiri orang tersebut. Sambil basa-basi dia bertanya, "Mau mendaki kemana, Mas?" Salah satu orang dari grup itu menjawab, Kita mau ke Semeru, Mas. Sampean juga mau ke Semeru?" "Iya, ini lagi mampir beli logistik dulu." Di situ Farel ngobrol-ngobrol tuh sama grup itu. Kalau dilihat dari cara berpakaiannya, mereka sudah berpengalaman di dunia pendakian. Dan ternyata mereka orang daerah sini. Di sini mereka sedang menunggu satu temannya yang belum datang. Sebut saja mereka berdua adalah Mas Ali, dan yang satunya Farel lupa namanya. Kebetulan nih, karena Farel dan teman-temannya ini belum ada pengalaman ke Semeru, dia berencana untuk ikut gabung saja sama Mas Ali. "Kebetulan, Mas, kita gabung ya. Soalnya saya dan teman-teman belum pernah ke sana sebelumnya," ucap Farel. "Oh iya, monggo, nggak apa-apa. Makin banyak kan makin seru. Kalau gitu, logistiknya dibanyakin," jawab Mas Ali dengan bercanda. Sepertinya Mas Ali orangnya seru, tapi tidak dengan teman-teman yang satunya. Dia lebih sering diam dan cuek. Di saat mereka sedang terlibat obrolan yang cukup seru, teman-temannya Farel sudah selesai membeli logistik. Kemudian Farel memperkenalkan dua orang itu pada teman-temannya. Kita ada barengan nih, kenalin." Mereka semua pun berkenalan dengan Mas Ali dan temannya itu. Sambil menunggu satu temannya Mas Ali yang belum datang, mereka memaking logistik yang dibelinya tadi. Beberapa saat kemudian terlihat tuh temannya Mas Ali datang dengan menggunakan motor jadul, memakai jaket hitam dan memakai helm cetok. Belum sempat temannya Mas Ali itu turun dari motor, Mas Ali mengajak yang lain untuk lanjut berkendara. Jangankan menyapa temannya Mas Ali, kenalan aja Farel belum sempat. Tapi gak apa-apalah, nanti juga kenal sendiri, pikir Farel. Mereka lekas menaiki motornya masing-masing dan melanjutkan perjalanan. Mereka berkendara di belakang grupnya Mas Ali. Selang beberapa saat kemudian, brak, mobil truk menyerempet salah satu temannya Mas Ali, tepatnya di sebuah tikungan. Beberapa warga berdatangan untuk menepikan motor dan temannya Mas Ali yang tergeletak di tengah jalan. Melihat itu, mereka langsung menepi ke pinggir jalan dan berlari menghampiri Mas Ali dan beberapa warga yang sedang sibuk memberi bantuan pada temannya itu. Terlihat temannya Mas Ali itu luka parah. Helm cetok yang dipakainya itu lepas dari kepalanya hingga darah mengalir deras di bagian kepala, dan sebagian badannya tergores aspal, hingga beberapa batu kecil terselip dan sepertinya dia mengalami patah tulang. Melihat darah yang mengucur deras, Farel lemes, karena dia memang orangnya takut sama yang namanya darah. Beberapa saat kemudian, datanglah mobil ambulans. Farel dan yang lain ikut membantu mengangkat temannya Mas Ali itu ke dalam mobil ambulans dan membawanya menuju ke puskesmas terdekat. Perjalanan mereka ke Gunung Semeru terpaksa tertunda. Farel dan teman-temannya ikut membuntuti ambulans ke puskesmas. Sesampai di puskesmas, temannya Mas Ali langsung diberi pertolongan, sementara Farel dan teman-temannya menunggu di ruang tunggu. Terlihat Mas Ali sangat terpukul karena kejadian ini. Mas Ali menghubungi pihak keluarganya dan memberitahukan pada Farel kalau temannya akan dirujuk ke rumah sakit terdekat. Terpaksa Mas Ali membatalkan rencananya untuk pergi ke Semeru. Dia mengucapkan terima kasih pada Farel karena sudah mau membantu membawa temannya ke sini. Lalu Mas Ali mempersilahkan Farel dan teman-temannya untuk melanjutkan perjalanan ke Semeru, sementara dia akan tetap di sini untuk menemani temannya itu. Sebenarnya tidak enak bagi Farel untuk melanjutkan perjalanan ini, mengingat Mas Ali sedang terkena musibah seperti ini. Tapi di sisi lain, Farel dan teman-temannya juga tidak bisa terus di sini. Mereka harus tetap melanjutkan perjalanan ke Gunung Semeru. Lagian pihak keluarganya yang bersangkutan juga sudah datang waktu itu. Akhirnya dengan berat hati, Farel pamit kepada Mas Ali untuk melanjutkan perjalanan ke Gunung Semeru. Dan Mas Ali berpesan
untuk hati-hati di perjalanan. Setelah selesai bersalaman dengan Mas Ali, mereka bergegas melanjutkan perjalanan lagi dan waktu itu sudah menunjukkan jam 12 siang. Di perjalanan, Farel masih terus terbayang-bayang darah yang mengalir dari kepala temannya Mas Ali tadi. Setelah menempuh kurang lebih 1 jam, mereka sampai di pintu gerbang Taman Nasional Bromo, Tengger Semeru. Sesampai di situ, mereka minta izin ke petugas dan sama petugas dipersilahkan untuk lanjut jalan tanpa dikenakan biaya. Mereka pun lanjut berkendara lagi melewati jalan bebatuan yang cukup terjal. Setelah itu mereka sampai di sebuah tempat yang sangat keren, dengan pemandangan sebelah kiri pegunungan Tengger Bromo, dan sebelah kanan sudah nampak jelas puncak Mahameru yang berdiri gagah. Melihat pemandangan yang sangat keren, mereka berhenti untuk sedikit berdokumentasi dan menikmati pemandangan yang ada. Nah, gak tahu kenapa nih ya, melihat puncak Mahameru yang berdiri gagah itu, Farel tiba-tiba mempunyai firasat gak enak. Seakan-akan dalam hatinya mengatakan akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, tapi gak tahu itu apa. Farel tidak memberitahu teman-temannya tentang itu. Dia berusaha membuang pikiran negatif itu dan menganggap mungkin ini efek setelah melihat darah tadi. Dia berusaha berpikir positif. Bismillah, semua akan baik-baik saja. Setelah cukup berdokumentasi, mereka lanjut berkendara lagi menuju ke desa Ranupani. Sesampainya di sana, mereka diminta memarkirkan kendaraan di tempat parkir yang letaknya ada di sebelah lapangan. Setelah itu, sama penjaga parkir, ditunjukkan letak pos pendaftaran yang jaraknya cukup jauh dari tempat parkir itu. Mereka berjalan menuju pos pendaftaran. Sesampai di sana, terlihat tidak begitu banyak pendaki yang akan naik, hanya beberapa saja. Kemudian mereka segera meminta izin pendakian ke pos, dan di pos itu Farel bertanya pada petugas tentang estimasi perjalanan. Kalau dari sini ke Ranukumbolo berapa jam, dan kalau dari Ranukumbolo ke Kalimati berapa jam. Menurut petugas, estimasi dari Ranupani ke Ranukumbolo membutuhkan waktu kurang lebih 4 jam. Begitupun dari Ranukumbolo ke Kalimati, bisa lebih cepat dan bisa juga lebih lambat, tergantung kemampuan masing-masing. Berhubung waktu itu masih jam 2 siang, mereka berencana untuk langsung berangkat siang ini juga, dengan harapan bisa sampai di Ranukumbolo tidak terlalu malam. Oh iya, di tahun 2014 itu masih belum diwajibkan booking online. Mungkin masih belum begitu ramai atau gimana. Jadi pendaki kalau ingin mendaki bisa langsung berangkat setelah izin. Setelah selesai mengisi formulir pendaftaran, mereka istirahat sebentar di sebelah pos untuk melepas lelah setelah menempuh perjalanan tadi. Mereka beristirahat sambil ngerokok dan membahas kejadian yang menimpa temannya Mas Ali tadi. Semoga dia diberi kesembuhan. Kurang lebih 30 menit istirahat, mereka segera mulai perjalanan dengan tujuan agar tidak terlalu malam untuk sampai di Ranukumbolo dan bisa bermalam di sana. Perjalanan dimulai pada pukul 2:30 sore. Selama perjalanan menuju ke Ranukumbolo, itu mereka sangat have fun dan tidak ada kendala sama sekali hingga sampai di Ranukumbolo tepat pukul jam 6 sore. Melihat danau seluas itu, mereka ya walaupun nggak begitu jelas karena waktu itu sudah cukup gelap. Terlihat ujung danau tersebut sudah banyak warna-warni tenda pendaki lain yang sedang ngecamp. Mereka pun segera menuju ke sana dan mendirikan tenda untuk bermalam. Dinginnya Ranukumbolo malam itu membuat mereka tidak betah lama-lama berada di luar tenda. Setelah satu tenda berkapasitas 4 orang itu sudah didirikan, mereka langsung masuk dan memasak di teras tenda. Setelah itu mereka langsung tidur. Keesokan harinya, mereka dibuat kagum dengan indahnya pemandangan sunrise di Ranukumbolo. Pagi itu mereka menikmati dinginnya Ranukumbolo ditemani segelas kopi. Setelah puas menikmati semua itu, mereka masak buat sarapan dan sesekali menyapa pendaki lain yang berada di sekitarnya. Karena pagi itu, suasana di Ranukumbolo sangat sejuk.
Pagi itu mereka memutuskan untuk istirahat dulu di Ranukumbolo dan melanjutkan perjalanannya nanti siang. Mereka santai-santai dulu sambil ngopi dan mengobrol dengan pendaki yang ada di sekitar tenda mereka. Mereka, para pendaki itu, tujuannya hanya di Ranukumbolo. Setelah cukup dengan istirahatnya, sekitar jam 11 siang mereka mengemasi tendanya dan akan melanjutkan perjalanan menuju ke Kalimati. Sebelum meninggalkan Ranukumbolo, mereka berpamitan dengan pendaki yang ada di sekitar mereka. Perjalanan dilanjutkan pada pukul jam 11.30 siang. Mengingat hari itu masih siang, mereka berjalan sangat santai hingga tidak terasa mereka menjumpai sebuah papan yang menunjukkan kalau mereka sudah sampai di area Cemoro Kandang. Di situ mereka melihat ada satu orang yang sedang istirahat dan duduk seorang diri tepat di bawah papan petunjuk. Kemudian mereka menghampirinya. Sekalian juga akan istirahat. Sesampai di situ, mereka menyapa satu orang yang sedang duduk itu. "Sendirian aja, Mas? Apa lagi nunggu teman?" tanya Farel pada pendaki itu. Dan orang itu menjawab dengan ramah, "Iya, Mas, sendirian. Awalnya sih sama teman, tapi mereka nggak jadi naik." Di situ mereka terlihat obrolan yang sangat panjang. Nama pendaki itu adalah Munir. Dia berasal dari Malang. Orangnya asik kalau diajak ngobrol dan humoris. Dia lebih tua dari Farel beberapa tahun lah. Sepertinya Mas Munir ini adalah pendaki senior, karena terlihat dari cara berpakaiannya. Mereka kemudian menawari Mas Munir untuk jalan bareng, dan Mas Munir pun menerimanya. Setelah cukup istirahat di Cemoro Kandang, mereka lanjut berjalan lagi dengan Mas Munir. Di sepanjang perjalanan, Mas Munir banyak cerita pada mereka tentang pendakian-pendakian sebelumnya. Menurut Mas Munir, dia baru pertama kalinya mendaki Gunung Semeru. Mendengar itu mereka heran, kok bisa baru pertama kalinya mendaki ke Semeru? Padahal rumahnya Mas Munir letaknya tidak jauh dari Gunung Semeru. Alasannya sederhana, justru karena dekat, Mas Munir kurang tertarik untuk mendaki ke Gunung Semeru. Kalau dipikir-pikir benar juga alasan yang diberikan Mas Munir itu. Orang yang tinggal di dekat gunung lebih memilih untuk mendaki ke gunung lain daripada mendaki ke gunung yang dekat dengan tempat tinggalnya. Setelah cukup lama perjalanan, akhirnya mereka sampai di Kalimati. Terlihat di Kalimati cukup banyak penyakit lain yang sedang ngecamp. Sesampai di situ, Farel dan teman-temannya mendirikan tenda. Sementara Mas Munir dia pamit untuk pergi ke suatu tempat. Setelah tenda didirikan, mereka membuat kopi dan terlihat beberapa pendaki yang ada di Kalimati. Waktu itu berbondong-bondong untuk berjalan turun. Sepertinya mereka sudah habis dari puncak. Sambil menikmati kopi, mereka memperhatikan puncak Mahameru yang sudah nampak jelas di hadapan mereka. Sambil berpikir, ini beneran ya, kita akan naik ke sana. Seakan-akan mereka tidak percaya kalau sekarang mereka sudah berada di sini. Perjalanan ke puncak Mahameru memang sudah dekat, tapi ini adalah bagian yang terberat. Gimana semua pendaki harus ekstra berhati-hati untuk mencapai puncak itu. Sore itu mereka berjalan keliling di Kalimati untuk menyapa pendaki lain yang sedang ngecamp. Tapi sore itu mereka tidak bertemu dengan Mas Munir. Entah dia ngecamp di mana. Mereka menganggap mungkin Mas Munir sudah berjalan ke atas untuk ngecamp di Arcopodo. Karena setahu Farel, Arcopodo juga bisa digunakan untuk ngecamp, tapi itu tidak disarankan karena bahaya. Seringkali abu vulkanik dari kawah Gunung Semeru turun ke area Arcopodo. Setelah puas berkeliling, mereka kembali ke tenda untuk memasak makanan. Setelah itu mereka makan untuk mengisi tenaga yang dari tadi sempat terkuras habis. Setelah selesai makan, itu mereka berdiskusi tentang kelanjutan perjalanan menuju ke puncak Mahameru. Menurut beberapa artikel yang sebelumnya dibaca oleh Farel, untuk sampai ke puncak Mahameru bisa dilakukan mulai jam 11 malam. Dan malam itu mereka memutuskan untuk tidur dulu, sebelum nanti jam 11. Ketika sedang berdiskusi, tiba-tiba Yasir nyeletuk. Kayaknya aku gak asing deh sama Mas Munir tadi. Farel bertanya, emang kamu pernah melihat Mas Munir di mana?
Yasir kemudian menjelaskan, "Kalian ingat gak dengan temannya Mas Ali kemarin? Perasaan dia mirip banget." "Temannya Mas Ali yang mana?" "Yang kecelakaan kemarin itu." "Emang kamu gak memperhatiin kemarin?" "Hus, kamu jangan ngawur. Orang dia sedang dirawat kok. Lagian boro-boro mau ngelihat wajahnya. Ngelihat darah aja aku udah keringatan dingin," lanjut Farel. Sebelumnya mereka memang tidak begitu memperhatikan wajah dari temannya Mas Ali itu. Namanya pun mereka tidak tahu, karena Mas Ali tidak sempat memperkenalkannya. Setelah berdiskusi, mereka memutuskan untuk tidur, biar nanti perjalanan ke puncak mereka bisa fit. Singkat cerita, ketika sedang tidur, mereka terbangun oleh suara pendaki yang membangunkannya. Mas, bangun. Mau summit gak?" Farel terbangun terlebih dahulu, segera membangunkan teman-temannya. Setelah itu dia membuka pintu tenda, dan ternyata yang membangunkan itu adalah Mas Munir. Melihat itu Farel kaget, karena Farel mengira Mas Munir tidak ngecamp di Kalimati. Tapi ternyata dia masih ada di sini. "Loh, Mas Munir? Tak kirain gak ngecamp di Kalimati loh Mas," ucap Farel. Lalu Mas Munir menjawab, "Aku tadi ngecamp di ujung sana," ucap Mas Munir sambil menunjuk ke arah hutan. Setelah bangun, itu Farel melihat jam tangan sudah menunjukkan jam 11 malam. Terlihat para pendaki lain sedang bersiap-siap dengan tujuan yang sama, yaitu akan summit ke puncak. Mereka pun mempersiapkan diri dan perbekalan yang akan dibawa ke puncak. Setelah persiapan sudah matang, mereka berdiri melingkar untuk berdoa, dan perjalanan pun dimulai tepat pada pukul 11.30 malam, dipimpin oleh Mas Munir. Singkat cerita, matahari sudah terbit ketika mereka sampai di jalur rok bebatuan. Melihat pemandangan samudra di atas awan, mereka berhenti, dan Farel sangat senang, begitu juga dengan teman-temannya, tapi tidak dengan Mas Munir. Dia tampak biasa saja, bahkan terlihat murung. Mungkin waktu itu dia sedang kecapean. Melihat puncak yang sedikit lagi sudah sampai, mereka lanjut berjalan lagi hingga sampai di puncak tepat jam 5.30 pagi. Sesampai di puncak, Farel dan teman-temannya langsung bersujud syukur karena sudah bisa menginjakkan kakinya di tanah tinggi Pulau Jawa, yaitu Puncak Mahameru. Di puncak, mereka semua berfoto-foto untuk mendokumentasikannya. Ketika sedang asik dokumentasi, mereka melihat Mas Munir sedang duduk di sebelah batu. Sepertinya Mas Munir tidak begitu senang dengan semua ini. Farel meninggalkan teman-temannya yang masih sibuk dokumentasi. Dia berjalan menghampiri Mas Munir. Sesampai di situ, terlihat Mas Munir ini wajahnya pucat. Sepertinya dia sedang tidak sehat. Farel bertanya, "Mas, sampean kenapa? Kok pucat gitu?" "Gak apa-apa Mas, aku cuma mikir, andai kemarin teman-temanku ikut, kita bisa berdiri bersama di sini." Farel menaruh perhatian sama Mas Munir. Dia berusaha menghiburnya. "Udah gak apa-apa Mas, next kan masih bisa kesini lagi. Lagian gunungnya gak bakal pindah kok." Mas Munir yang tadinya humoris, sekarang jadi pendiam. Sepertinya dia benar-benar menginginkan teman-temannya berdiri bersama di atas puncak Mahameru. Lalu Farel mencoba mengajak Mas Munir untuk ikut berfoto-foto sama mereka. Tapi gak mau, dia masih tetap murung, tampak seperti sedang sakit. Karena memang tidak mau, Farel meninggalkan Mas Munir dan kembali berfoto-foto sama temannya. Setelah puas berfoto-foto, Farel mencari Mas Munir yang waktu itu sudah tidak terlihat berada di puncak. Melihat Mas Munir yang sudah tidak ada lagi di puncak, Farel bertanya pada teman-temannya, Mas Munir tadi kemana ya?" Tapi teman-temannya Farel tidak ada yang tahu, karena dari tadi mereka tidak begitu memperhatikan Mas Munir karena sedang asik dokumentasi. Karena memang tidak melihat Mas Munir, Farel menganggap mungkin Mas Munir sudah turun duluan, dan mereka pun segera kembali turun. Singkat cerita, sampailah mereka di Kalimati. Sesampai di situ, mereka melepas lelah di depan tenda, kemudian lanjut memasak makanan untuk sarapan. Nah, ketika sedang memasak,
Tiba-tiba Mas Munir datang sambil menggendong tas ransel. Lalu dia bilang, "Rek, makasih ya udah mau bareng sampai ke puncak Mahameru." "Iya mas, sama-sama," jawab Farel. "Aku pamit dulu, gak bisa turun bareng kalian." "Loh, gak bareng aja mas? Ini lagi kita masakin buat sarapan loh." "Udah, makasih. Aku udah sarapan tadi di sana." "Kalau gitu ya udah mas, hati-hati ya." Sebelum berjalan turun, Mas Munir meminta kepada mereka, "Kalian nanti pulangnya lewat Tumpang toh? Mampir ke tempatku ya, ke alamat ini." Mas Munir menyebutkan sebuah alamat dan meminta mereka untuk mampir ke sana. Farel mengiyakan permintaan Mas Munir itu dan menulis alamat yang disebutkannya Mas Munir tadi di handphonenya agar tidak lupa. Setelah memberikan alamat itu, Mas Munir bilang lagi, "Aku tunggu lo ya, awas kalau nggak mampir." Serentak mereka menjawab, "Siap." Setelah itu Mas Munir berjalan turun, meninggalkan Farel dan rombongannya. Karena memang alamatnya yang diberikan Mas Munir itu satu arah dengan perjalanan pulang. Mereka semua sepakat untuk mampir dulu, nanti kalau pulang. Setelah selesai masak dan makan, mereka berkemas kemudian kembali perjalanan turun. Singkat cerita, sampailah kembali mereka di Ranukumbolo pada pukul 12 siang. Sesampai di situ mereka istirahat sebentar. Dan di Ranukumbolo itu Yasir sempat bilang ke teman-temannya, Mas Munir kok kalau turun cepet banget ya? Masa iya nggak istirahat dulu di sini?" Farel menjawab, "Buru-buru mungkin Sir. Kalau nggak buru-buru, dia nggak bakalan turun duluan." Setelah cukup istirahat di Ranukumbolo, mereka berjalan turun lagi dan sampai kembali di Ranupani pukul jam 3 sore. Sesampai di situ, mereka bersih-bersih badan, dilanjutkan istirahat sebentar, kemudian kembali ke parkiran untuk mengambil motor dan kembali pulang. Mengingat tadi mereka diminta Mas Munir untuk mampir ke tempatnya. Sesampai di area Tumpang, mereka mencari alamat tersebut. Setelah tanya ke beberapa penduduk setempat, akhirnya alamat itu ditemukan. Dan alamat yang diberikan Mas Munir itu ternyata bukan rumah, base camp atau semacamnya, melainkan sebuah pemakaman. Melihat kalau itu adalah pemakaman, mereka benar-benar kaget. Kenapa Mas Munir memberikan alamat pemakaman pada mereka? Tidak lama kemudian, terlihat ada seorang yang baru saja keluar dari pemakaman tersebut, yang tidak lain adalah Mas Ali, dengan penampilan seperti habis ngelayat. Melihat keberadaan Mas Ali di situ, mereka saling semakin kaget dan saling melihat. Apa jangan-jangan? Tapi semoga saja enggak. Lalu Farel berteriak, memanggil Mas Ali. Mas Ali!" Mas Ali yang sudah kenal dengan mereka langsung menghampirinya. Lalu Mas Ali bertanya, "Loh, kalian pada ngapain di sini? Udah pulang dari Semeru?" Farel menjawab, "Udah mas, di Semeru tadi kita bertemu seorang dan memberi kami alamat. Setelah kami datangi, ternyata alamatnya adalah pemakaman. Gak sengaja ketemu sama sampean. Sampean sendiri ngapain di sini? Siapa yang meninggal?" Lanjut Farel. "Teman yang kemarin, nyawanya gak bisa diselamatkan." Mendengar itu mereka turut berduka cita. Lalu Mas Ali bertanya, siapa yang memberikan alamat hingga sampai mereka kemari. Farel pun memberitahu kalau selama di Gunung Semeru tadi, dia bertemu sama seorang yang bernama Munir, yang mendaki bareng dengan rombongan Farel, dan dia juga memberi alamat hingga mereka sampai kemari. Mendengar penjelasan dari Farel, Mas Ali tampak gugup. Sepertinya dia ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak di sini. Kemudian Mas Ali mengajak Farel dan teman-temannya untuk pergi ke sebuah warung kopi. Sesampai di situ, Mas Ali bertanya lebih jauh tentang ciri-ciri orang yang bernama Munir yang ikut mendaki bersama mereka. Farel pun menjelaskan dengan detail tentang Munir kepada Mas Ali. Lalu Mas Ali menunjukkan sebuah foto di handphonenya dan lanjut bertanya, "Apakah orangnya seperti ini?" Melihat foto yang di dalam HP-nya Mas Ali, mereka berdua benar-benar kaget, karena ternyata
Munir yang ikut mendaki bersama mereka di Gunung Semeru itu mirip dengan foto yang ada di HP-nya Mas Ali. Farel pun bertanya, apakah Mas Ali kenal dengan Munir? Lalu Mas Ali menjelaskan kalau orang yang bernama Munir itu adalah temannya yang kemarin kecelakaan ketika akan berangkat ke Gunung Semeru. Mendengar penjelasan dari Mas Ali, mereka benar-benar shock. Berarti Munir yang mendaki bersama mereka tadi sebenarnya sudah meninggal. Setelah itu, Farel meminta Mas Ali untuk mengantarkannya ia dan teman-temannya ke makam Munir untuk berziarah dan mendoakan semoga beliau tenang di sisinya. Setelah berziarah, mereka pamit sama sekalian untuk kembali pulang karena mengingat waktu itu hari sudah mulai gelap. Setelah kejadian itu, tali silaturahmi terjalin antara Farel dan teman-temannya dengan Mas Ali. Pada kesempatan berikutnya, mereka jadi sering mendaki bareng. Cerita ini pun berakhir sampai di sini. Bagaimana pendapat kalian tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini. Bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini. Terima kasih juga buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk membawakan cerita ini. Kami pamit undur diri. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.